Hidup ini penuh dengan paradoks, hal-hal yang tidak masuk akal di permukaan tetapi mengungkapkan kebenaran yang dalam dan mendalam setelah ditelaah lebih lanjut. Hal-hal tersebut membuat kita mempertanyakan asumsi kita, menantang keyakinan kita, dan membantu kita menemukan wawasan baru. Berikut adalah 11 kebenaran paradoksal yang mencerahkan yang akan membentuk kembali perspektif Anda tentang pertumbuhan, keaslian, dan pemenuhan. Nomor 1, semakin Anda mencoba membuat orang lain terkesan, mereka akan semakin tidak terkesan. Ketika Anda berusaha sangat keras untuk membuat orang lain terkesan, hal ini seringkali memiliki efek sebaliknya. Seperti ada hubungan terbalik antara usaha dan dampak. Orang-orang dapat mengendus ketika seseorang hanya bersandiwara. Dan ketika mereka merasa bahwa Anda berusaha terlalu keras, hal ini dapat membuat mereka tidak tertarik dan kurang terkesan. Sebaliknya, ketika Anda percaya diri dan tulus dalam tindakan dan interaksi Anda, hal itu cenderung memberikan kesan yang lebih kuat. Nomor 2, semakin Anda membenci suatu sifat pada seseorang, semakin besar kemungkinan Anda menghindarinya dalam diri Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi jauh di lubuk hati Anda, hal-hal yang Anda benci dari orang lain seringkali terkait erat dengan rasa tidak aman atau kekurangan Anda sendiri. Sudah menjadi sifat manusia untuk memproyeksikan masalah kita kepada orang lain sebagai mekanisme pertahanan. Ketika kita melihat sifat seseorang yang memicu emosi negatif, biasanya karena sifat itu terlalu dekat dengan kita. Ini seperti reaksi bawah sadar yang mengatakan, "Hei, saya tidak ingin seperti itu." Jadi, lain kali jika Anda mendapati diri Anda benar-benar membenci suatu sifat orang lain, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Mungkin ada sesuatu yang Anda hindari dari diri Anda sendiri. Nomor 3, semakin banyak sesuatu yang tersedia, semakin sedikit Anda menginginkannya. Paradoks ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar psikologi manusia dan konsep kelangkaan. Kita cenderung menempatkan nilai lebih pada hal-hal yang langka atau sulit didapat. Ini adalah perasaan eksklusivitas atau menginginkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang lain dengan mudah. Namun, ketika sesuatu sudah tersedia, kita menganggapnya biasa saja dan tidak memiliki daya tarik yang sama. Begitulah cara kerja pikiran kita. Semakin mudah sesuatu diakses, semakin sedikit kita menginginkannya. Ini adalah pengingat yang baik untuk menghargai hal-hal yang memiliki arti penting, mengakui nilainya dan tidak meremehkan kepentingannya. Nomor 4, tidak membuat keputusan adalah keputusan itu sendiri. Terkadang, ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita memilih untuk tidak mengambil keputusan, dengan harapan dapat menghindari konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, tidak mengambil keputusan tetaplah sebuah keputusan itu sendiri. Dengan tetap bimbang, Anda membiarkan keadaan atau orang lain memutuskan untuk Anda, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai Anda. Terkadang, rasa takut membuat pilihan yang salah atau ketidaknyamanan karena ketidakpastian melumpuhkan Anda. Namun, hidup ini penuh dengan pilihan, dan menghindarinya akan membuat Anda kehilangan kesempatan dan merasa tidak berdaya. Anda dapat memilih untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan Anda, dengan berani menghadapi keputusan yang sulit dan merangkul pertumbuhan dan pembelajaran yang datang dari membuat pilihan, apakah itu benar atau salah. Nomor 5, semakin Anda mencoba menjaga seseorang tetap dekat, semakin jauh Anda akan mendorong mereka. Ironisnya, semakin Anda mencoba untuk memegang erat, semakin seseorang bisa lolos dari jari-jari Anda. Anda ingin memiliki hubungan yang dekat, jadi Anda melakukan semua upaya ini, tapi hal ini justru mendorong mereka menjauh. Orang-orang menghargai kebebasan dan kemandirian mereka, dan ketika mereka merasa tercekik atau terperangkap, hal itu seringkali mengarah pada perlawanan atau penarikan diri. Sebaliknya, semakin Anda melonggarkan cengkeraman Anda dan memberi seseorang kebebasan dan ruang, semakin besar kemungkinan mereka ingin lebih dekat dengan Anda. Nomor 6, semakin Anda jujur tentang kesalahan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan Anda, semakin sempurna Anda tampak. Di dunia yang terobsesi dengan kesempurnaan, menyembunyikan kesalahan dan ketidaksempurnaan bisa jadi sangat menggoda.
Selalu ada kekhawatiran akan dihakimi atau ditolak jika orang lain menemukan kekurangan kita. Namun, kebenaran paradoksnya adalah semakin Anda jujur dan otentik dengan kekurangan Anda, semakin sempurna Anda terlihat di mata orang lain. Seolah-olah menerima kekurangan Anda akan meningkatkan karakter Anda dan menghasilkan kekaguman. Hal ini karena orang secara alami tertarik pada mereka yang nyata dan bersedia menunjukkan kerentanan karena hal itu membuat mereka lebih mudah dipahami dan didekati. Nomor 7, semakin Anda mencoba berdebat dengan seseorang, semakin kecil kemungkinan Anda meyakinkan mereka tentang perspektif Anda. Terlibat dalam perdebatan dan diskusi dapat merangsang intelektual. Namun, semakin Anda memaksakan pendapat Anda kepada orang lain, semakin kecil kemungkinan mereka untuk benar-benar mendengarkan dan memahami sudut pandang Anda. Orang pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menjadi defensif ketika dikonfrontasi atau ditantang. Kewaspadaan mereka meningkat dan mereka menjadi resisten terhadap apa yang Anda katakan. Tidak ada yang suka merasa diserang atau diremehkan, bukan? Dengan melakukan pendekatan yang tidak terlalu memaksa dan lebih memahami dan menghormati, Anda mungkin akan menemukan bahwa sudut pandang Anda lebih beresonansi dengan mereka. Nomor 8, semakin banyak Anda gagal, semakin besar kemungkinan Anda berhasil. Kegagalan sering dilihat sebagai sesuatu yang negatif, namun sebenarnya tidak selalu buruk. Faktanya, kegagalan bisa menjadi guru yang hebat. Kegagalan dapat membantu menyempurnakan pendekatan Anda, menilai kembali metode Anda, dan pada akhirnya meningkatkan peluang Anda untuk berhasil. Semakin sering Anda gagal, semakin Anda memahami berbagai jalan menuju kesuksesan dan semakin tangguh dan teguh tekad Anda. Dengan setiap kegagalan, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan kemungkinan Anda untuk berhasil. Nomor 9, semakin Anda mencari kenyamanan, semakin banyak ketidaknyamanan yang Anda alami. Sekilas, mencari kenyamanan mungkin terlihat seperti akan membawa Anda pada kehidupan yang damai dan menyenangkan, namun sebenarnya hal ini bisa mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. Berusaha mencari kenyamanan sepanjang waktu dapat berkembang menjadi rasa puas diri dan resistensi terhadap perubahan atau tantangan. Ketidaknyamanan atau kemunduran kecil dapat menjadi semakin menyusahkan dan sulit ditangani. Akibatnya, Anda akan mengalami frustrasi, stagnasi, dan perasaan tidak puas secara keseluruhan. Jadi, belajarlah untuk menerima ketidaknyamanan. Dengan sukarela mendorong diri Anda keluar dari zona nyaman dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi yang luar biasa dan rasa pencapaian. Nomor 10, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda menerima. Paradoks ini menyoroti sifat saling memberi dan menerima yang saling berhubungan. Dengan berbagi waktu, sumber daya, dan cinta dengan orang lain, Anda tidak hanya memberikan dampak positif pada kehidupan mereka, tapi juga mengundang kelimpahan dan kepuasan dalam hidup Anda. Ketika Anda memberi tanpa ekspektasi atau motif tersembunyi, Anda seringkali menerima sesuatu sebagai balasannya, baik dalam bentuk kebaikan, dukungan, atau peluang. Ini tidak berarti bahwa setiap tindakan memberi akan menghasilkan imbalan langsung, tetapi memberi cenderung menciptakan siklus manfaat yang positif. Nomor 11, semakin Anda takut mati, semakin Anda tidak dapat menikmati hidup. Ketika Anda disibukkan dengan gagasan tentang kematian dan sekarat, hal ini dapat mengganggu kemampuan Anda untuk hadir dan sepenuhnya terlibat dalam kehidupan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan dan bahkan dapat berubah menjadi fobia. Sebaliknya, ketika Anda tidak terpaku pada prospek kematian, Anda cenderung lebih santai, riang, dan mampu menikmati hal-hal kecil. Anda lebih cenderung mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan memanfaatkan waktu Anda di dunia. Bukan berarti Anda harus sembrono dalam menjalani hidup. Ini semua tentang menemukan keseimbangan, mengakui fakta bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi tidak membiarkan rasa takut mendominasi setiap saat Anda bangun. Pada akhirnya, paradoks ini mengingatkan kita bahwa hidup itu kompleks, penuh nuansa, dan seringkali bertentangan. Merangkul kebenaran-kebenaran ini dapat menuntun kita pada perkembangan pribadi, kesadaran yang lebih luas,
dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.